Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata, telah memberikan Al-Fakir khususnya untuk menikmati betapa karunia Allah SWT dengan memberikan kesempatan untuk senantiasa belajar menjadi lebih baik, tentu dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada khutbah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini adalah video perdana yang mana dari pemenuhan beberapa permintaan atas rekan-rekan untuk kemudian menyampaikan satu buku ringan mengenal Islam yang Al-Fakir sendiri buat. Dan ini sering Al-Fakir sampaikan kepada teman-teman yang lain jika ingin mengenal Islam dengan sederhana, dengan yang sangat dasar. Sebab Al-Fakir termasuk kemudian orang yang telat untuk kemudian belajar tentang Islam. Namun tidak ada kata telat dalam belajar, tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu, sebab kewajiban itu adalah dilaksanakan sesuai dengan kapasitas kemampuan. Terlebih lagi, kita sebagai kaum muslimin telah faham atas kewajiban ini, yang mana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kaum muslim laki-laki dan muslim perempuan. Artinya kita meskipun di usia yang senja, di usia yang sudah tua ini, Al-Fakir tetap kemudian ingin berkontribusi dengan kapasitas tentunya kemampuan Al-Fakir untuk kebangkitan Islam. Nah, dalam kesempatan kali ini semoga Allah memberkahi, memberikan kemudahan atas lisan Al-Fakir agar mudah diterima, agar mudah difahami oleh pemirsa, oleh pendengar, audien, mustami'in, dan seluruh daripada kaum muslimin yang kemudian menginginkan akan menuntut ilmu dengan cara yang paling mendasar. Inilah buku ringan yang Al-Fakir buat untuk kemudian bisa kita bahas pada kesempatan kali ini per materi nanti, per bab. Jadi ini adalah buku ringan untuk kemudian mengenal Islam. Baik, kita mulai di pertemuan yang pertama. Pertemuan yang pertama terkait dengan takrif nafsiyah. Mengenal daripada suatu individu. Mengenal dari apa sih kita itu. Apa saja yang ada dalam diri kita. Terbentuk dari apa saja kemudian kita ini. Maka dengan itu di sini Al-Fakir ingin membuka kembali bahwasanya takrif nafsiyah itu adalah sangat penting sebagai mukaddimah sebelum membahas lebih jauh. Menjadi yang terbaik tentu haruslah memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah dengan mengenal dan sadar akan siapa serta apa yang ada pada dirinya. Sebab mustahil menjadi orang yang baik atau menjadi terbaik ketika tidak memahami apa dan siapa dirinya tersebut. Contoh sederhana,
Ada seorang yang kualitasnya sebagai pembalap yang kemudian masih di bawah standar kualitasnya. Namun tidak paham dia itu sebagai pembalap yang masih awam. Kemudian masuk ke Formula 1, masuk ke event yang lebih besar lagi. Maka kesalahan atas takrif nafsiyah inilah yang kemudian mengantarkan dirinya ke jurang kehancuran. Atau kemudian kita kasih contoh yang lain seperti pemain sepak bola, yang mana dengan skill yang kemudian pas-pasan, yang skill hanya antar kampung, kemudian ingin menantang sekelas Chelsea atau Barcelona atau Manchester United. Maka ini tentu akan kemudian berdampak kepada kekalahan. Nah, disinilah pentingnya kenapa kita kemudian membahas di sesi yang awal ini, dalam kitab Al-Fakir ini, buku Al-Fakir ini, mohon maaf, itu adalah takrif nafsiyah, mengenal siapa diri kita. Potensi apa saja yang ada pada diri kita nanti. Hingga kita mampu nanti kemudian menjadi manusia yang terbaik. Bagaimana pemenuhannya, bagaimana kemudian mengalokasikan naluri-naluri yang kita miliki. Apakah naluri itu dimiliki oleh kita saja atau seluruh manusia memiliki naluri itu? Maka disinilah penting kita membahas terkait dengan takrif nafsiyah. Maka jika semuanya menginginkan menjadi manusia yang bermutu dan berkualitas atau terbaik, maka wajib memahami akan takrif pada dirinya sendiri, mengukur kapasitas kekuatannya sendiri. Sebagaimana motor, ketika kemudian kendaraan kita cc-nya cuman 80 atau 90, kita menantang dengan pemotor yang kemudian cc-nya 250, karena kita nggak sadar cc kita kecil, kualitas kita masih di bawah standar, kita tidak perlu untuk kemudian menantang yang lebih tinggi. Maka dari itulah kita harus memahami daripada dasar-dasar yang ada pada diri manusia. Nanti akan berdampak kepada kesombongan atas dirinya. Seorang manusia yang terbuat dari, mohon maaf, terbuat atau berawal dari mani, kotoran, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan oleh Allah tanpa memiliki daya apapun. Tapi ketika dalam kehidupan, sombongnya minta ampun, hingga kemudian menolak kebenaran dan saling merendahkan kepada sesama manusia. Karena ini tidak memahami takrif nafsiyah. Limbung orang itu, merasa sombong orang itu. Makanya dalam satu hadis, al-kibrun itu adalah baturul haq wa ghamdun nas. Jadi bukan orang yang sombong itu adalah memakai pakaian yang bagus, memakai celana yang bagus. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibrun, sombong itu adalah baturul haq, menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan merendahkan manusia. Maka dari itulah kita harus kemudian melihat terlebih dahulu apa saja potensi yang ada pada diri kita semua ini. Nah, tentu ini diharuskan atau diwajibkan untuk kemudian kita berbicara secara jujur. Tidak boleh kemudian menutup-nutupi apa yang ada pada diri setiap individu. Nah, pertama-tama manusia itu adalah seluruhnya dibekali oleh akal. Akal merupakan salah satu alat bagi manusia untuk dijadikan sebagai penimbang akan implementasi sikap. Dan kerja akal dipengaruhi oleh informasi sebelumnya. Salah satu bukti bahwa akal melekat erat pada manusia adalah bagaimana ketika bayi baru lahir menggunakan akalnya untuk kemudian mencari atau kemudian memenuhi kebutuhan ASINya dia sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menangis, dengan cara mencari nenek ibunya. Nah, ini adalah bentuk daripada bagaimana Allah SWT telah kemudian menghadirkan seperangkat akal kepada manusia. Nah, nanti terlepas dari cara kerjanya itu ada yang stabil, ada yang tidak, itu berbeda. Jadi ini adalah peran akal dalam memenuhi
include kepada manusia, dan untuk menimang bagaimana akal ini kemudian memenuhi kebutuhannya nanti. Sebab yang membedakan antara binatang dan manusia salah satunya adalah akal. Makanya dengan akal inilah yang kemudian manusia bisa berpikir secara jernih, secara adil, secara jujur. Dan maka dari itu kenapa khamr itu diharamkan oleh Allah? Karena merusak akal. Dan akal inilah pemberian dari Allah agar berpikir. Maka banyak ayat sekali yang kemudian di Al-Quran bagaimana Allah kemudian mewajibkan kita untuk menggunakan akal. Dalam konteks keimanan pasti disandarkan, kemudian dikaitkan, maksud saya terkait dengan akal dan keyakinan, keimanan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Pasti disandarkan. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mentadaburi? Apakah kamu tidak memikirkan? Apakah kamu tidak memperhatikan? Dan seterusnya. Memikirkan, memperhatikan, mentadaburi, semuanya menggunakan akal. Nah, inilah yang nanti akan kemudian menghasilkan suatu persepsi sikap dengan apa yang kemudian informasi diterimanya. Artinya, kembali kepada poin yang pertama, seluruh manusia ternyata diberikan akal. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik itu muslim, baik itu orang yang di luar Islam. Atau dalam bahasa Islam adalah orang yang bukan Islam itu kafir. Jadi tidak ada nanti ya, ketika kemudian kita bicara kafir terus merendahkan yang lain, tidak ada. Karena itulah bahasa Islam. Berikutnya, di dalam tubuh manusia ternyata tidak ada satupun yang memiliki kekuatan yang super seperti di film-film itu, superhero, nggak makan, nggak minum, terus dia kuat. Artinya apa? Seluruh manusia membutuhkan kebutuhan fisik atau yang dinamakan hajatul udwiyah. Seluruh manusia butuh makan, butuh istirahat. Sekuat-kuatnya manusia masih butuh istirahat. Sehebat-hebatnya manusia masih butuh kemudian buang air besar. Seampuh-ampuhnya kekuatan manusia pasti kemudian pernah sakit. Artinya apa? Dalam tubuh manusia selain memiliki akal berarti juga butuh nutrisi. Butuh nutrisi untuk kemudian dicerna dan didistribusikan sebagai sumber tenaga yang kemudian agar manusia melaksanakan aktivitas. Maka di sini yang kedua adalah selain akal, yang kedua adalah manusia memiliki yang namanya hajatul udwiyah. Kebutuhan fisik. Seluruhnya. Mau dia itu jagoan, mau dia itu pengecut, mau dia itu laki-laki, mau dia itu perempuan, mau dia itu kuat, mau dia itu lemah, mau dia itu muslim ataupun mau dia itu bukan orang muslim, maka tetap orang itu butuh makan, minum, tidur, istirahat dan seterusnya. Tanpa terkecuali. Maka dari inilah jadi manusia memiliki include dalam dirinya itu adalah akal dan hajatul udwiyah. Nah, berikutnya ternyata manusia juga tidak cukup memiliki dua hal tadi. Tapi manusia memiliki beberapa naluri. Ghorois atau ghorizah. Naluri-naluri terkait dengan pemenuhan atas instingnya. Contoh sederhana. Ketika kemudian manusia itu merasa lemah. Kalau kita sering mendengar ketika orang tenggelam di laut, maka dia akan merasa sangat lemah dan kemudian butuh pertolongan terhadap yang dianggap maha kuasa. Senakal-nakalnya orang, sebajingan-bajingannya orang, sejahat-jahatnya manusia, ketika dalam titik nadir paling bawah yang kemudian sangat membutuhkan pertolongan dari orang lain, maka dia pasti akan kemudian mengakui bahwa dirinya itu lemah.
Dia akan minta pertolongan kepada siapa atau apa yang kemudian dianggap itu adalah tinggi, lebih tinggi dari dirinya. Kalau kemudian orang itu menuhankan atau menganggap tinggi, menganggap mulia materi, maka dia akan tenang ketika kemudian berjalan-jalan dan membawa materi. Dia akan tenang ketika kemudian mampu mengumpulkan uang. Dia akan tenang ketika kemudian banyak simpanan yang ada di bank atau di rumahnya. Maka di sini bentuk suatu fakta yang kemudian manusia seluruhnya itu akan memiliki gharizatut tadayun, yakni mengesahkan, menuhankan sesuatu. Nanti cara-caranya gimana? Ada yang menuhankan kekuatan magic, ada yang menuhankan materi, dan ada juga kemudian yang menuhankan Allah SWT. Dan ini butuh proses berjalan nanti. Kalau yang menuhankan kemudian materi, bisa jadi yang seperti Al-Fakir jelaskan di sebelumnya tadi, bahwasanya dia akan tenang ketika memiliki harta yang banyak. Dia akan tenang kalau berpenghasilan yang lebih. Dia akan tenang kalau mampu menyimpan uang satu lemari. Tapi berbeda kemudian orang yang kemudian menuhankan Allah SWT. Dia akan gelisah, dia akan risau ketika dia tidak mampu berbuat sebagaimana apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Atau yang kemudian dia menuhankan kekuatan. Maka baginya uang, baginya Tuhan itu nggak penting. Bagi dia yang paling penting itu adalah kekuatan ilmu. Ilmu kebal, kekuatan magic dan seterusnya. Maka dia akan kemudian tenang. Artinya apa? Kembali kepada naluri yang ada pada diri manusia itu yang pertama adalah semuanya memiliki gharizatut tadayun, menuhankan sesuatu. Bahkan ada yang mengklaim bahwasanya orang sosialis komunis yang tidak memiliki Tuhan, yang tidak mengakui Tuhan, coba kalau kita cermati bahwasanya dia menuhankan materi. Dia menuhankan materi. Makanya peran aturan agama itu kemudian dihilangkan dan dianggap candu dari kemajuan. Maka dari itu dia menuhankan materi. Artinya dia menganggap materi itu segalanya. Materi tempat kemudian dia kembali. Dan inilah fakta yang kemudian terjadi atas manusia adalah memiliki gharizatut tadayun. Yang pertama tadi akal. Yang kedua adalah hajatul udawiyah. Yang ketiga naluri ini adalah naluri gharizatut tadayun, menuhankan sesuatu. Yang kedua itu adalah naluri untuk mempertahankan diri, gharizatul baqa. Setiap manusia juga memiliki yang namanya gharizatul baqa, atau yang kemudian naluri mempertahankan diri. Jadi kalau kita contohnya melihat, kalau kita sudah punya putra atau putri sekolah, kemudian ada foto akhir tahun, foto ijazah atau foto pas lagi bersama-sama anak-anak kita. Secara otomatis kenapa setiap orang tua mencari anaknya di foto itu? Karena apa? Memiliki naluri gharizatul baqa, mempertahankan diri. Atau kemudian kita melihat foto, sesuatu foto yang kemudian kita nggak ada yang kenal semua. Cuman ada satu yang kita itu pernah dengar suaranya, pernah dengar namanya gitu aja. Pasti kita cari-cari yang mana ya namanya ini, yang mana rupa-rupanya ini. Dan ini mengonfirmasikan bahwasanya itu adalah gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri semuanya. Atau juga kemudian ada keluarga kita yang bermasalah dengan keluarga yang lain. Meskipun dalam konteks ini keluarga kita tahu kita salah, tapi sebisa mungkin kita akan membela keluarga kita tanpa harus menyalahkan keluarga yang lain tadi, karena kita tahu itu adalah benar. Nah ini adalah gharizatul baqa. Setiap manusia pasti punya naluri itu. Masalahnya adalah bagaimana kemudian kita mengalokasikan naluri itu. Jadi semua manusia dikasih potensi-potensi oleh Allah SWT, tidak berbeda. Kapasitas kita makan 1-2 piring sama. Waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam sama. Terus kemudian kapasitas berpikir juga kita, otak kita ya segini ini, ya sama. Tidak ada dikasih manusia otak yang lebih banyak gitu,
Enggak. Artinya memang semua butuh proses untuk melakukan daripada pemenuhan yang telah dijelaskan tadi. Itu adalah ghorizatul baqa. Yang berikutnya naluri tertarik terhadap lawan jenis, atau yang sering kita kenal adalah ghorizatun nau. Jadi selain ghorizatul tadayun dan ghorizatul baqa tadi, manusia juga memiliki naluri ketertarikan terhadap lawan jenis atau ghorizatun nau. Bukti nyata adalah siapapun manusia, baik laki-laki maupun perempuan, maka jika kemudian melihat lawan jenisnya yang dianggap istimewa, luar biasa, bagus, bagus bukan ya, kayak barang aja. Jadi dia istimewa lah, tertarik dalam hatinya, pastilah muncul rasa tertarik terhadap lawan jenis. Muncul siapapun itu. Mau dia itu adalah penjahat, mau dia itu orang alim, mau dia itu orang baik, ketika melihat lain jenis dan dianggapnya itu kemudian bagus, baik, istimewa, pasti memiliki rasa tertarik terhadap lawan jenis. Karena itulah yang dimaksudkan semua manusia memiliki ghorizatun nau, tertarik terhadap lawan jenis. Oleh karena itu, kenapa syariat Islam mewajibkan untuk kemudian para akhwat itu menutup auratnya ketika dalam kehidupan umum. Ikhwan juga ketika kemudian bertransaksi dengan akhwat yang masih bujang, hendaklah dia ghadul basar, menundukkan pandangan. Jadi enggak jelalatan, yang perempuan itu buka aurat jalan di tengah pasar, yang laki-laki juga kemudian matanya keranjang. Bukan mata sak keranjang gitu, enggak ya, ini peribahasa. Jadi mata keranjang, jelalatan. Nah ini untuk memenuhi inilah yang kemudian nanti ada sebuah konsep. Ada sebuah konsep yang mana dinamakan way of life atau ideologi atau mabda dalam bahasa Arab. Nah, pemenuhan ini memiliki ciri khas. Pemenuhannya memiliki ciri-ciri yang khas, yang berbeda satu dengan yang lain. Contoh sederhana, ketika kemudian orang tertarik terhadap lawan jenis, naluri ghorizatun nau'nya itu muncul ketika melihat lawan jenis itu yang dianggap istimewa, dianggap kemudian luar biasa, menarik hatinya. Maka untuk memenuhinya bisa kemudian diajak, mohon maaf ngapunten, diajak berzina tanpa harus melewati akad pernikahan. Pacaran dulu, tanpa harus kemudian mengenal rambu-rambu yang kemudian dilarang oleh hukum-hukum syariah. Artinya apa? Pemenuhan dalam tertarik terhadap lawan jenis itu banyak bentuknya. Dalam Islam bagaimana caranya? Ya ta'aruf. Setelah ta'aruf nanti ya khidbah. Kalau sudah ada kecocokan, tidak ada istilah pacaran. Cukup kemudian ada perantara menyampaikan kelebihan kekurangan, maka difikirkan, dikasih waktu, bismillah, dilamar. Maka ini sebuah konsep. Atau yang kemudian yang memisahkan atau sekuler, orang-orang sekuler, liberal, yang memisahkan antara agama dan kehidupan, mungkin tertarik terhadap lawan jenis, dia akan melakukan hal yang menyelisih hukum-hukum syara, yakni zina. Maka dari itulah sama-sama terpenuhi tapi kemudian berbeda konsep, memiliki kekhasan masing-masing. Maka inilah Al-Fakir ulangi bahwasanya setiap manusia itu harus mengenal apa yang ada dalam dirinya, potensi-potensinya. Agar apa? Agar kemudian dia mampu menguasai bagaimana kemudian hal-hal naluri-naluri itu muncul. Agar dia mampu mengetahui bahwasanya dirinya itu butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Lantas bagaimana pemenuhannya? Apakah dengan membodohin orang? Apakah dengan memeras orang? Apakah dengan kemudian menipu orang? Apakah dengan korupsi? Apakah dengan bekerja? Semua itu adalah butuh konsep pandangan hidup. Maka dari itulah, ini dari pertemuan yang pertama,
yang bisa Al-Fakir sampaikan, insya Allah kita akan sambung kepada pertemuan berikutnya, yakni lanjutan dari ta'rif nafsiyah untuk pengenalan terhadap diri seorang hamba manusia. Sebab di sini paling dasar untuk kemudian akan terpancar suatu pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh masyarakat. Nah, ini adalah sebuah mabda atau kumpulan daripada aturan-aturan yang dihimpun dalam satu sistem. Ini khonifillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafatul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.